Inilah konsekuensi keempat, tidak mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia, bahkan Abu Bakar As-Siddiq. Saya pakai contoh paling tinggi ya, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Anda dahulukan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, Anda salah. Apalagi orang yang Anda kedepankan perkataannya levelnya jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ikhwah sekalian yang ada di Trakindo. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bersama mengkaji agama Islam, dan kita berharap apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, alhamdulillah juga untuk orang lain insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat satu tema berkaitan dengan, sebenarnya rujukan temanya adalah keharusan atau kelaziman atau konsekuensi persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yani hal-hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya berkaitan dengan cinta, bahasan kita cinta. Insyaallah semua kaum muslimin
ada rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di kalangan kaum muslimin kecuali dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kita tidak ingin bahwasanya cinta ini hanya pengakuan. Kita ingin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Dan di antara membuktikan jujurnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada keharusan-keharusan, ada kewajiban-kewajiban, ada konsekuensi yang harus kemudian kita tunaikan sebagai seorang hamba, pengikut Nabi Muhammad, hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah pada kesempatan pagi hari ini ulun ambil dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini adalah poin ketika beliau menerangkan, bahkan menerangkan hadis yang pertama, hadis yang kedua berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Di antara syarah beliau, di antara keterangan yang beliau berikan ketika membahas rukun Islam dan lebih spesifik membahas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau sampaikan poin ini. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran minha. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan, menuntut kepada kita semuanya beberapa perkara. Dan ini di antara tanda-tanda orang itu cinta kepada Rasulullah. Ketika dia menunaikan tuntutan ini, ketika dia menegakkan konsekuensi ini. Karena siapapun bisa mengatakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah. Ulun sebutkan tadi di awal, insyaallah semua kaum muslimin memiliki rasa cinta ini. Tapi yang sedang ingin kita bahas adalah apakah syarat itu kita penuhi? Apakah tanda bukti cinta kita kepada beliau itu ada pada diri kita? Dan kitab ini, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, tentunya kitab asalnya kitab Arba'in Nawawi, masyhur karangan Imam Nawawi. 42 hadis pilihan Imam Nawawi. Kitab hadis yang wajib dimiliki oleh semua kaum muslimin. Anda harus memiliki kitab ini di rumah Anda. Nah, yang mensyarahnya banyak. Yang memberikan keterangan akan hadis tersebut, hadis-hadis pilihan Imam Nawawi tersebut banyak. Di antaranya tentunya seorang ulama yang kontemporer, artinya kita hidup bersamanya kemarin, beliau sudah meninggal di awal tahun 2000. Syekh Al-Utsaimin memberikan keterangan akan hal ini. Dan siapapun di antara ikhwah di luar sana yang ingin memilikinya, tampilannya seperti ini. Dari pustaka Ibnu Katsir, Syarah Arba'in Nawawi dari pustaka Ibnu Katsir. Kelihatan ya? Anda harus punya, wajib. Kalau ini sudah punya, nanti naik level. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sudah punya, harus ada buku tafsir di rumah Anda, Ibnu Katsir. Kitab akidah tentunya sudah, itu nomor 1. Kitab tauhid juga. Nanti adab dan akhlak harus dalam setiap bagian dari ajaran agama Islam
kitab-kitab yang masyhur tentangnya dari kalangan para ulama, Anda harus memilikinya di rumah. Berjilid-jilid dia nggak apa-apa. Nggak bisa kita baca semuanya sekarang, tentu pelan-pelan. Ia sebagai rujukan, ia sebagai bacaan keluarga muslim. Ini salah satu di antaranya. Dulu kayaknya 80 ribuan deh, mungkin sekarang 100 ribuan mungkin. Oke. Masuk pada bahasan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran minha. Persaksian Muhammad adalah Rasulullah menuntut, mengharuskan, memiliki konsekuensi beberapa perkara berikut. Artinya ini adalah ciri, ini adalah tanda, ini adalah syarat yang harus kita penuhi kalau kita mengatakan, yakni saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka cinta kita palsu. Kita hanya mengaku-ngaku. Ada 7 poin, mudahan cukup untuk 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan. Yang pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Bihaitsu la yakunu 'inda al-insani taraddudun fima akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi ashadda mimma nataq. Kama qala azza wa jalla fil Qur'an, innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Yang pertama, tuntutan yang pertama. Ketika kita semua mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ketika ini kita penuhi, syarat ini kita penuhi, tanda ini ada pada kita, itulah bukti dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Membenarkan semua kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya tentang semua berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berita itu yang datang kepadanya dari Nabi Muhammad SAW, tentunya hadis yang sahih, lebih meyakini daripada perkataan yang dia katakan. Orang kalau mengatakan sesuatu mesti dia meyakininya. Keyakinan kita akan berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW harus lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 23, "Innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun." Sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Yang Nabi Muhammad beritakan, yang Nabi Muhammad sampaikan, itu adalah kebenaran, sama seperti yakinnya kalian akan kebenaran perkataan yang muncul dari lisan kalian. Tidak boleh ragu. Sekalipun yang datang dari Nabi Muhammad SAW perkara-perkara gaib, berita-berita tentang masa lalu, umat masa lalu, Nabi dan umatnya, cerita orang tertentu, orang saleh tertentu, umat yang dibinasakan, yang lalu-lalu, gaib untuk kita. Jangankan kita, para sahabat waktu itu saja untuk mereka gaib. Lalu Nabi Muhammad menceritakan. Atau hal-hal yang gaib yang kemudian ada di sekitar kita sekarang, tapi Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyabdakannya, maka kita beriman. Kita membenarkan. Dan juga di antaranya, dan yang paling jelas, berita-berita yang Nabi Muhammad SAW kabarkan tentang masa yang akan datang. Hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, surga neraka, dengan semua detailnya, kita beriman. Makanya pada kajian pekanan ini, ulun kan membahas tentang satu kitab yang berjudul Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi. Cerita-cerita gaib yang ada di hadis Nabi Muhammad yang sahih.
Di setiap ceramahnya masih ulun berikan muqaddimah. Satu, di antara sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa mereka indra. Lihat, dengar, rasa. Agama Islam itu mudah, agama Islam itu jelas, agama Islam itu gamblang. Tapi tidak kita pungkiri, dalam agama Islam ada perkara yang memusingkan. Tapi bukan yang mustahil. Al-Islamu qad ya'ti bil muhar la bil muhal. Istilahnya seperti itu. Terkadang dalam syariat Islam itu ia datang perkara-perkara yang memusingkan tapi bukan mustahil. Apa itu? Perkara gaib. Allah yang memfirmankannya, Nabi Muhammad yang menyabdakannya, tapi memahaminya pusing. Maka harus ada prinsip at-taslim. Harus ada prinsip kepasrahan pada diri ini. Karena hukum asalnya kita nggak bisa cerna. Kayak yang tadi subuh misalnya. Tentang orang yang izin untuk bercocok tanam di surga. Gimana itu? Atau tadi malam misalnya. Tentang bagaimana dirubahnya sosok Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, jadi seekor hyena. Gimana itu? Tapi Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan dalam sabdanya, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari pula. Maka kalau tidak ada prinsip at-taslim, berserah diri, pasrah, banyak perkara Islam ini akan kita tolak. Ya, banyak sekali dalam perkara Islam yang akan kita tolak. Kalau kita tidak memiliki prinsip at-taslim dalam berakidah, berserah diri, pasrah. Dan Nabi Muhammad SAW Allah sebutkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan padanya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Di momen yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Enggak ada kecuali kebenaran. Wahai Rasul, bukankah terkadang engkau juga bercanda? Kata Nabi Muhammad mengulangi sabdanya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Artinya sampai canda beliau pun sebuah kebenaran. Ya, di antara canda Nabi Muhammad manggil sahabatnya, yang punya dua telinga. Canda, tapi kan benar. Enggak kayak orang sekarang, bercandanya berdusta. Udah gitu ngomong lagi. Bercanda dengan poin tertentu, perkataan tertentu, quote tertentu, tapi bohong. Kan kayak gitu ya. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak mengatakan kecuali kebenaran. Makanya konsekuensi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah membenarkan, mempercayai semua berita yang beliau bawa. Di mana di hati seseorang tidak ada keraguan akan berita tersebut. Termasuk di antaranya perkara-perkara gaib. Nabi Muhammad yang memberitakan, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati, kami percaya. Percayanya kita itu, membenarkannya kita itu akan sabda Nabi Muhammad SAW harus lebih daripada yakinnya kita akan perkataan yang keluar dari lisan kita masing-masing. Harus kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya tidak ulun baca semuanya karena tentunya akan sangat panjang. Ulun ambil poin-poin pentingnya saja. Kemudian yang kedua, di antara lawazim, tuntutan, keharusan, konsekuensi. Ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ketika ini ada pada diri seorang itu bukti dia cinta. Dan kalau seorang mengatakan dia cinta Rasul, syarat ini harus dia penuhi.
Apa itu? Imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa la nataraddadu fihi. Liqaulillahi ta'ala, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Imtithalu amrihi, mengamalkan, mempraktekkan perintahnya. Itulah konsekuensi. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keharusan yang kita tunaikan atau tuntutan yang harus kita tunaikan adalah imtithalu amrihi, mempraktekkan, mengamalkan perintahnya. Wala nataraddadu fihi, dan kita tidak boleh ragu di dalamnya. Kalau sudah ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita mudah menjalankannya. Bukan kemudian mempertanyakannya. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah mesti untuk kebaikan kita. Dan ini di antara perkataan Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tidak ada satu perintah, baik itu firman atau sabda tentunya, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya terkandung begitu banyak manfaat. Anda menjalankan perintah mesti manfaat di balik itu. Sebaliknya, dan tidak ada satu larangan kecuali mesti banyak kemadaratan di baliknya. Ada larangan dari Allah, kita akan bahas poin ketiga sebenarnya. Ada larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah, tinggalkan aja udah. Enggak perlu ragu, karena mesti buruk. Mesti buruk. Kalau perintah, mesti baik. Tidak sedikit di antaranya, ia berat. Tapi bukan mustahil untuk dipikul. Makanya semua kita ini, yang berakal ini, namanya al-mukallaf. Orang yang dibebani. Apa itu? Perintah dan larangan. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Berat dia, tapi bukan mustahil. Mampu kok kita memikulnya. Kalau misalnya perintah Allah, kalau misalnya perintah Rasul, kalau misalnya larangan Allah, kalau misalnya larangan Rasul, yang perintah berat kita menjalankannya, nggak mampu kita menjalankannya, yang larangan nggak mampu kita meninggalkannya, niscaya ayat Allah banyak yang salah. La tukallafu nafsun illa wus'aha, Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Al-Baqarah. Tidaklah satu jiwa dibebani kecuali berdasarkan batas kemampuannya. Tidaklah Allah membebani satu jiwa di atas beban kemampuannya. Batas kemampuannya. Enggak. Allah tidak akan bebani kita sesuatu yang kita enggak mampu pikul. Salat ya cuma 5 waktu. 5 waktu itu kalau digabung nggak sampai setengah jam. Dari 24 jam. Bisa kita melakukannya. Puasa hanya 1 bulan dari 1 tahun. Itu pun cuma setengah hari. Zakat kalau memenuhi persyaratan saja. Haji kalau memenuhi persyaratan saja, kalau mampu. Ya. Untuk sholat misalnya, ketika misalnya ada uzur, bisa dijamak. Ketika butuh, bisa dijamak. Ketika safar, bisa dikosor. Puasa, ketika ada uzur, bisa nggak puasa dulu, tapi nanti ganti di hari yang lain. Beban iya, tapi bukan mustahil untuk dipikul. Pun di dalamnya plus ada tambahan, ada keringanan-keringanan. Maka di antara konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi, mempraktekkan, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu, enggak boleh ragu. Mesti untuk kebaikan kita perintah itu. Jangan ragu, mesti baik di balik sebuah perintah. Kemudian
Beliau menyebutkan di sini satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita nggak punya pilihan kecuali taat. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah. Apa itu? Apa ketidakpatutannya itu? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan hukum, entah itu perintah, entah itu larangan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada lagi mereka pilihan yang lain tentang urusan tersebut. Artinya nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan kepada kita ini kecuali mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Kita nggak punya pilihan yang lain. Kalau sudah Allah dan Rasulnya tentukan satu ketetapan, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Perintah, bismillah, mudahkan kami ya Allah untuk menjalankannya. Larangan, ya Allah bantu kami, berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Kayak gitu, nggak boleh ragu. Perintah, bismillah, gawi aja. Tapi kalau kemudian kita mencari ridhonya manusia dulu, akan banyak kemudian perintah Allah atau larangannya, perintah Nabi Muhammad atau larangannya, yang kita masih ragu-ragu untuk melakukan atau meninggalkan. Karena patokannya Anda, patokannya kita, orang rela dulu, orang suka dulu. Nih kalau saya jalankan ini, aduh bini saya nggak suka nih. Ini kalau saya jalankan perintah Allah yang ini, aduh bapak saya bisa nggak suka nih. Anda ngukurnya pakai manusia dulu sih. Anda mencari kerelaan orang tua, Anda mencari kerelaan istri, Anda mencari kerelaan anak, baru menjalankan perintah. Salah. Jalankan. Berkaitan dengan orang tua, kemudian mungkin yang masih berseberangan, pasangan yang masih berseberangan, ajarkan pada mereka. Mungkin kenapa mereka berseberangan, mungkin belum paham. Itulah kenapa kita ada pengajian gini kan, untuk belajar. Tugas dakwah itu bukan untuk semua para dai saja. Semua kita wajib berdakwah dengan tentunya kadar masing-masing, dengan lingkup masing-masing. Hai para kepala keluarga, dan tugas Anda mendakwahi keluarga Anda. Selamatkan anak dan istri Anda dari siksa api neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas." Riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencari ridha Allah, kerelaan Allah, kecintaan Allah, bisakhatin nas, tapi dengan kemurkaan manusia. Anda hanya mencari ridha Allah karena Allah perintahkan, saya akan jalankan. Allah melarang, saya akan tinggalkan. Yang Anda cari hanya ridha Allah. Tapi ketika Anda menjalankan perintah ini, ketika Anda meninggalkan larangan itu, orang ada yang gak suka. Orang tua Anda gak suka, kemudian Anda misalnya doang nih. Anda misal alhamdulillah, salat 5 waktu di masjid. Perintah Allah, perintah Rasulullah. Tapi mungkin orang tua mandangnya, keras amat. Keras gimana? Itu perintah Allah dan Rasulnya kok. Jangan-jangan hati Anda yang keras. Tapi sama orang tua nggak kayak gitu ya. Mungkin hati pian bah yang keras. Ini kan perintah Allah. Saya salat 5 waktu di masjid. Atau Anda meninggalkan satu larangan. Tapi orang tua Anda tidak sepaham. Ini contoh ya. Insya Allah teman-teman Trakindo aman sih. Ini contoh teman-teman di luar sana yang lain. Yang orang tuanya tidak rela, teman-teman kita meninggalkan pekerjaannya yang haram. Kalau misalnya orang tuanya belum paham, tugas mereka memahamkan dulu. Yang ulun sebutkan ini adalah bahwasanya orang tuanya sudah paham bahwasanya pekerjaan anaknya ini haram. Tapi apa? Dia mengatasnamakan, aku pokoknya kada rela ikam tinggalkan gawian itu. Ngalih taulah mencari gawian ini. Itu anak ikam tinggalkan aja.
Dikesampingkan sama dia haramnya. Tapi dia mengatasnamakan, bahkan terkadang orang mengatasnamakan kedurhakaan. Kamu keluar dari gawean itu, kamu durhaka, kamu aku tahu kan? Betapa beratnya kami, betapa beratnya kita, semua kita sebagai seorang anak kalau kata itu digunakan. Padahal penggunaannya nggak tepat. Betapa banyak para suami mengatasnamakan kedurhakaan atas istrinya atau istrinya durhaka karena perintah dia tidak dilakukan padahal perintah Anda yang salah. Betapa banyak orang tua mengatasnamakan kedurhakaan, anaknya durhaka pada dia padahal perintah Anda salah. Kayak gitu. Ini banyak terjadi. Orang tua mengatasnamakan kedurhakaan, suami mengatasnamakan kedurhakaan. Padahal perintah Anda, hai para suami, padahal perintah Anda, hai para orang tua, yang salah anak Anda hanya mentaati Allah, Tuhannya dan Tuhan Anda juga sebenarnya. Ini yang sering terjadi. Akhirnya Anda mencari kerelaan manusia dulu. Aduh, ini kalau saya tinggalkan, kata orang tua saya durhaka. Ini kalau saya tinggalkan orang tua saya tidak cinta. Oh, salah prioritas kecintaan Anda kalau begitu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas. Allah akan meridhoinya, mencintainya, dan nanti manusia akan mencintai. Harusnya itu yang kita pilih. Nanti lambat laun dengan ilmu, dengan dakwah, orang tua Anda akan faham. Dengan ilmu, dengan dakwah, pasangan Anda akan faham. Sabar aja. Cuman cari ridha Allah, bukan ridha mereka. Untuk apa kemudian Anda mencari ridha mereka tapi Allah murka? Sambungan hadisnya. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhita anhu Allah wa sakhita anhu nas. Dan barang siapa mencari ridha manusia, kerelaan abahnya, kerelaan mamanya, kerelaan pasangannya. Padahal ada perintah yang dia tinggalkan, padahal ada larangan yang dia terobos. Yang penting orang tua saya rela. Barang siapa mencari ridha manusia tapi dengan kemurkaan Allah. Nah, perintahnya Anda tinggalkan kok. Larangannya Anda terobos kok. Sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu nas. Allah murka kepadanya dan manusia kelak akan murka kepadanya. Karena mungkin suatu saat Anda akan ketahuan selama ini Anda hanya menjilat. Selama ini Anda hanya enggak nyaman. Padahal Anda tahu kebenaran. Berkaitan dengan ketentuan hukum Allah dan Rasulnya, kita enggak punya pilihan. Kecuali taat. Al-Ahzab 36. Wallahu a'lam bissawab. 3. Ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud. Kata beliau, di antara konsekuensi persaksian la ilaha illallah, persaksian anna Muhammadar Rasulullah adalah ayyajtaniba ma naha Rasulullah anhu biduni taraddud. Menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tanpa ragu. Enggak boleh ada keraguan pokoknya. Perintah bismillah. Walaupun semua daya upaya kita kerahkan, kita enggak bisa maksimal. Makanya Allah Maha Pengampun kan? Allah Maha Pengampun. Di ayatnya saja disebutkan. Ayat tentang ittiba Rasul. Ali Imran 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, jika kalian cinta Allah, ikuti aku. Bukti cinta kita kepada Allah, kita ngikut Nabi Muhammad. Syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengatakan kita cinta Allah, ngikut Nabi Muhammad. Jika ada tanda itu pada diri kita, berarti kita cinta Allah.
Apa balasannya? Balasan dari mengikuti Nabi Muhammad, perintahnya kita ikuti, larangannya kita tinggalkan, ngikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wih, luar biasa. Yang mencintai kita Tuhan tuh gimana? Ya, Tuhan semesta alam cinta kepada Anda karena Anda menjadi pengikut Rasulullah. Perintahnya Anda jalankan, larangannya Anda tinggalkan. Allah yang cinta. Allah kalau sudah cinta, Allah akan umumkan. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril dan mengatakan pada Jibril, "Hai Jibril, aku cinta fulan." Karena dia taat kepada Rasulullah SAW. Fulan itu mungkin Anda orangnya, insyaallah amin. Fa'ahibbah, maka hai Jibril, kamu harus juga mencintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya bukan cuma Allah, Jibril, panglimanya malaikat Allah cinta sama kita. Cukupkah sampai di situ? Belum. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Tsumma yunadi Jibril fi ahli sama." Kemudian Jibril menyeru di penghuni langit. Di mana langit itu penuh dengan malaikat Allah. 7 lapis langit itu penuh dengan malaikat Allah. Dapat pengumuman dari Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Sak langit mencintai Anda. Anda mungkin bukan siapa-siapa. Anda mungkin selama ini hanya pesuruh, Anda hanya karyawan, Anda belum pernah jadi pemimpin, Anda nggak populer juga, Anda punya channel YouTube juga, pengikutnya dikit, subscribernya, Anda punya akun juga mungkin yang follow dikit lah. Anda bukan siapa-siapa. Tapi Anda terkenal di langit. Kenapa? Karena Anda taat kepada Rasulullah. Bukti cinta Anda kepada Allah. Dan akhirnya Allah mencintai Anda. Poinnya tadi adalah bahwasanya perintah dan larangan tidak bisa maksimal kan kita lakukan. Makanya di ujung ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa itu? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kita nggak bisa maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud. Menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Inilah konsekuensi ketiga. Tuntutan ketiga. Untuk semua kita ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah dan ini tanda ciri jika Anda melakukannya bukti Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini kata beliau, "Wala yaqul hadza laisa fil Qur'an." Jangan sampai dia mengatakan, "Wah, perintah Nabi ini enggak ada di Quran nih. Larangan Nabi Muhammad itu enggak ada di Quran." Jangan sampai ngomong kayak gitu. Karena semua sabda Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ya. Semua sabda Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah. Makanya Nabi Muhammad berikan ancaman ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, ini untuk orang-orang yang ingkarus sunnah. Di Banjarmasin ada kelompok ini. Di Banjarmasin kelompok ini ada. Ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Maksudnya enggak terima hadis. Yang ada di Quran kami ikut. Enggak ada di Quran kami enggak ikut. Sabda, wah bukan Quran itu. Subhanallah, aneh ya. Padahal dalam Al-Quran ada perintah-perintah untuk kita untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Anda meninggalkan hadis? Ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Contoh tuh Al-Hasyr ayat 7 tuh. Nih, untuk yang mengingkari sunnah ya, untuk yang tidak mau menerima hadis ya, maunya Quran saja ya. Sip. Al-Hasyr ayat 7, tolong dibuka.
Apa yang datang dari Rasul kepadamu. Maksudnya perintah. Khudhuh, ambil, laksanakan. Allah perintahkan kita ngikut Nabi Muhammad. Itu gimana? Yang datang dari Rasul itu apa? Ya hadisnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarangnya dari kalian maka berhentilah, tinggalkan. Perintah dari Allah agar kita mengikuti Nabi Muhammad dalam perintahnya dan meninggalkan larangannya. Al-Quran. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surah apa itu ya? Bantuin. Dan telah kami turunkan kepada kamu az-zikra ini, maksudnya Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar kamu, hai Muhammad, menerangkannya kepada manusia. Keterangan Nabi Muhammad lewat apa? Sabda. Gerakan tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam di Quran tuh nggak ada. Buka aja semua tuh. Nggak ada tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam. Adanya perintah wa aqimus shalah, dan tegakkan atau dirikan salat. Itu aja perintahnya. Tata caranya nggak ada. Jadi akan sangat aneh kalau ada orang mengingkari hadis tapi bisa salat tuh aneh. Kami hadis nggak terima. Lah bapak kan sholat. Iya, kami sholat. Kami kan muslim. Tapi kami nggak pakai hadis. Lah bapak tahu tata cara sholat dari mana? Dari hadis pak. Nggak ada di Quran. Jangankan tata cara sholat, jumlah rakaat nggak ada di Quran. Jangankan tata cara sholat, jumlah rakaat nggak ada di Quran. Ya. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan pada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ancaman beliau, la ulfiyanna ahadukum ala arikatihi ya'tihi al-amru min indi fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Jangan sampai kita kayak gini nih. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh akan ditemukan nanti salah seorang di antara kalian duduk di atas kursi, di atas ranjangnya, disebutkan juga di atas kursi sofanya. Arikah itu kursi panjang. Datang kepadanya perintahku berupa sunnah. Kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku nggak tahu sunnah ini. Ini bukan Quran. Yang ada, apa-apa yang ada dalam Al-Quran, itu yang kami ikuti. Kata Nabi Muhammad, nanti ada orang kayak gini. Karena bentuk bacaannya bisa dua. La alfayanna, la ulfiyanna. Akan ada nanti ditemukan, atau jangan sampai aku temukan. Salah seorang di antara kalian datang kepadanya sunnahku, sabda beliau. Santai dia di kursi sofanya, duduk angkuh sombong. Datang kepadanya perintahku, datang kepadanya laranganku. Dengan sombongnya dia mengatakan, sorry, saya nggak tahu apa ini. Ini hadis ya, bukan Quran. Yang ada di Quran yang kami ikuti. Subhanallah. Jangan sampai kita kayak gitu. Di Banjarmasin ada. Saya pernah ke markasnya di Banjarmasin. Mereka minta waktu itu pengajian mereka minta ulun ngisi pengajian pengenalan tentang Syiah. Siap, ulun datang. Karena mereka kaum muslimin. Saya datang, tapi saya bawa dokumentasi sendiri. Saya takut nanti kemudian dipotong-potong. Sesuai permintaan. Tapi apakah sekarang berkembang saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi aneh ya, bisa sholat, nanti tiap tahun bisa umroh. Dari mana Anda tahu tata cara itu? Tata cara sholat itu, tata cara umroh haji itu. Kalau bukan dari Muhammad, di Quran gak ada. Dan Anda mengingkari sunnah, aneh ya. Wallahu a'lam bishawab. 4.
alla yuqaddima qawla ahadin minal bashari ala qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadha la yajuzu an tuqaddama qawlu fulan al-imam min a'immatil muslimin ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka anta wal imam yulzimukuma ittiba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4. Di antara tuntutan, konsekuensi, keharusan yang ada pada diri kita ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, alla yuqaddima qawla ahadin minal bashar, tidak mendahulukan, memprioritaskan perkataan seorang manusia di antara manusia dibandingkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka. Soal agama ya. Siapapun mereka. Maka kata beliau, maka kamu tidak boleh mendahulukan perkataan fulan, siapapun dia, bahkan dia mungkin imam di antara imam-imam kaum muslimin, bahkan imam mazhab. Tidak boleh Anda mengedepankan perkataannya dibandingkan sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kamu dan si imam, kamu dan Imam Syafi'i, kamu dan Imam Ahmad, kamu dan Imam Abu Hanifah, kamu dan Imam Malik, posisinya sama, harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang itu ya, ini yang bukan meresahkan, ini sebenarnya kita sayangkan ya. Sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW, tak taunya perkataannya, kata guru saya enggak kayak gitu. Wah, subhanallah. Kata ustaz saya enggak kayak gitu. Siapa ustadzmu? Siapa gurumu? Dibanding Abu Bakar saja nggak ada apa-apanya. Datang kepada Anda perintah dari Rasulullah, datang kepada Anda larang dari Rasulullah. Tapi berkaitan dengan perintahnya, Anda selama ini meninggalkannya. Berkaitan dengan larangannya, selama ini Anda menerobosnya. Anda beragama masih dengan hawa nafsu. Nggak cocok dengan hawa nafsu Anda. Berat amat nih syariat. Keras amat jadi orang. Santai aja lah bro. Gak gitu-gitu juga kok. Anda yang hatinya berat. Bukan kakinya yang berat. Hatinya berat. Kadang masjidnya dekat. Lihat teman rajin beribadah, dinyinyirin aja. Pertanyakan diri sendiri. Jangan-jangan yang kita takutkan selama ini Anda iri nggak bisa kayak dia. Karena dia ringan hatinya. Hingga kemudian ringan langkahnya berjalan ke masjid. Anda nggak bisa-bisa ke masjid. Subhanallah. Makanya dakwah ini harus selalu disampaikan. Supaya keburukan tidak merajalela. Supaya keburukan tidak dianggap biasa. Dan itu terjadi sekarang. Anda jadi orang taat nih. Anda menjalankan ketaatan ini di masa sekarang ini, sebagian orang menganggapnya aneh. Ya, kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang buruk. Makanya dakwah harus terus dijalankan. Semua kita tetap harus belajar. Nanti datang zaman di mana betul-betul semua orang buruk. Hanya ada segelintir orang yang tetap baik, yaitu istilahnya ghuraba. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang terasingkan. Inilah konsekuensi keempat, tidak mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia, bahkan Abu Bakar As-Siddiq. Saya pakai contoh paling tinggi ya, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Anda dahulukan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, Anda salah. Apalagi orang yang Anda kedepankan perkataannya levelnya jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Perintah Rasul datang, larangan Rasul datang, dengan nyamannya dia mengatakan, kata guru saya nggak kayak gitu. Siapa gurumu? Tugasmu dan gurumu, tuntutan untukmu dan gurumu, ngikut Rasul.
Memangnya gurumu nabi berikutnya? Nabi Muhammad, nabi terakhir. Tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi kerasulan. Bahkan waktu itu disebutkan pada Nabi Muhammad SAW ada lembaran atau selembaran yang sedang dipegang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan isinya adalah Taurat. Nabi Muhammad tentunya buta huruf, beliau tidak tahu isinya. Cuman dikatakan pada Nabi Muhammad itu isinya Taurat. Nabi Muhammad marah. Anda bisa tahu orang paling sabar sedunia marah. Nabi Muhammad tuh orang paling sabar sedunia. Orang dilempari batu nggak apa-apa kok. Dakwah ingin meluruskan orang, ditolak dilempari batu, ditawari oleh malaikat penjaga gunung, kamu mau nggak hei Muhammad, 2 gunung itu kita lemparin aja ke Taif, biar mampus aja kalian, bahasa saya. Jangan sambil mengusap darah yang bercucuran dari kepalanya karena bocor. Jangan. Semoga ada di antara anak turun mereka yang menyembah Allah. Kurang sabar apa tuh Nabi? Orang sesabar ini bisa marah, berarti kesalahan Anda fatal. Kata Nabi Muhammad SAW, Afi syakin anta ya ibn al-Khattab, alam ati biha bayadha'a naqiyah. Apakah kamu dalam keraguan hai Ibnul Khattab? Bukankah aku telah datang dengan syariat Islam, bayadha'a naqiyah, putih bersih murni. Maksudnya kau masih baca Taurat juga? Yang aku bawa ini nggak cukup. Marah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wallahi lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, demi Allah, kalau saudaraku Musa alaihissalam masih hidup sekarang, dia harus ikut saya. Lalu siapa gurumu? Siapa ustadzmu? Hingga kemudian sabda Nabi Muhammad datang, hingga kemudian larangan Nabi Muhammad datang. Kata guru saya nggak kayak gitu. Nabi Musa ada sekarang, Nabi Khidir masih hidup sekarang, harus ikut syariat Islam, harus ikut Nabi Muhammad kalau masih hidup. Perkataan Nabi Muhammad jelas. Kalau saudaraku Musa alaihissalam, karena semua Nabi dan Rasul mereka bersaudara, ada linknya terhubung atau tersambung. Nabi Muhammad generasi ke-21 dan saya tidak salah di bawah Nabi Ibrahim, nyambung nasabnya sampai Nabi Ibrahim. Kalau Musa alaihissalam hidup sekarang, ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak punya kuasa, dia tidak memiliki kekuasaan, keleluasaan, kecuali harus ikut saya Nabi Musa itu. Ayo, bayangin. Subhanallah. Inilah konsekuensi. Berat ya? Enggak mustahil. Bisa kita memikul, yakni tuntutan dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan perkaranya ini, tentang keutamaan haji tamattu'. Haji itu kan ada 3 ya, ada haji tamattu', ada haji qiran, ada haji yakni ifrad. Tentunya tamattu' yang paling utama. Umrah di bulan-bulan haji, kemudian naik haji. Kalau qiran menggabungkan haji dan umrah sekaligus. Kalau ifrad itu haji saja. Tamattu' itu paling utama. Ibnu Abbas menyampaikan keutamaan haji tamattu'. Tak taunya ada yang menyanggah dengan perkataan, bukankah Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Umar bin Khattab melarang haji tamattu'? Saya pernah nanya langsung ya, di satu daurah ya, saya nanya langsung ini ke Syekh Uthman Al-Khamis. Bagaimana memaknainya? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab kala itu melarang kaum muslimin untuk haji tamattu'? Kata beliau, itulah ijtihad mereka karena melihat situasi dan kondisi. Karena tamattu' itu paling utama tapi dia paling berat. Larangan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu akan haji tamattu' karena kondisi kaum muslimin, di antara ekonominya, keuangannya. Susah untuk haji tamattu'. Paling ringan tuh ifrad, haji saja. Karena nggak ada sembelihan. Tamattu' sama qiran ada sembelihan. Mahal, $100. Jadi karena ijtihad. Tapi perkataan itu dimunculkan oleh seseorang di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perhatikan apa kata beliau. Perhatikan ya. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu berdasarkan ijtihad.
Larang mereka bukan pengharaman, karena situasi. Sekarang tahun ini nggak cocok kita tamattu' dulu karena kondisi. Dulu ulun ketika di Madinah tamattu' itu waktu tahun pertama saja, sisanya rata-rata ifrad kami. Perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Kata beliau, hampir saja jatuh bebatuan dari langit, azab. Aku mengatakan perkataan Rasulullah dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bayangin, dua manusia terbaik yang kita bahas ini ya, bukan ustadz kita, bukan guru kita, bukan imam mazhab. Perbandingannya tinggi sekali ini. Hampir saya turun azab dari langit kepada kalian, kata Abdullah bin Abbas. Saya sedang mengatakan sabda Nabi Muhammad, tapi kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bayangin, dua manusia terbaik yang Nabi Muhammad wasiatkan pada kita, ikuti dua orang laki-laki ini. Eksplisit, Abu Bakar dan Umar. Ini enggak datang perintah Allah dan Rasulnya, datang larangan dan Rasulnya. Kata guru saya enggak kayak gitu. Siapa gurumu memangnya? Subhanallah. Karena kamu dan gurumu, semua kita memiliki tuntutan yang sama. Kita dituntut untuk ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Di antara konsekuensi perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika ini kita tunaikan, maka terlihatlah pada diri kita bukti cinta kita pada Rasulullah. Apa itu? Alla yabtadi'a fi dinillah ma lam ya'ti bihi Rasul. Tidak mengada-ada pada agama Allah yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah. Ingat ya, ini poin ini, fi dinillah. Bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Tablet, handphone, kamera, no. Dalam urusan agama, camkan itu. Jangan lagi kemudian jadi orang bodoh. Ini bid'ah, itu bid'ah, ceramah aja di Facebook dia. Nah, ngalih melawani orang bodoh nih. Ini bid'ah, itu bid'ah, nyawamun umroh bukan taja sana aja. Nah, ngalih melawani orang bodoh nih. Ya. Kata Nabi Muhammad, antum a'lamuna bi umuri dunyakum. Di zaman Nabi Muhammad saja, ketika beliau diperlihatkan pada beliau bagaimana pencangkokan kurma. Kurma besar tapi sepet dicangkok dengan kurma kecil tapi manis. Dikabung, jebret, langsung jadi kurma besar manis. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Urusan duniawi. Invent sesuatu silahkan, berkreasi, buat, no problem. Urusan agama gak usah, udah sempurna agama ini. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, agama ini sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir yang turun yang berkaitan dengan hukum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Aku ridho kepada kalian Islam adalah agama kalian. 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal sudah sempurna Islam ini. Maka tidak perlu Anda berkreasi pada agama ini. Yang ada ini jangan dimodifikasi. Semua daya dan upaya kita kerahkan untuk mengikuti perintah Rasul. Semua daya dan upaya kita kerahkan untuk meninggalkan larangan Rasul. Gak bisa maksimal kita. Makanya Allah Maha Pengampun. Karena kita gak bisa maksimal. Tapi itu yang jelas perintahnya. Yang itu jelas larangannya. Jelas sunnahnya.
Yang jelas saja kita belum bisa maksimal. Saya bertanya nih, jawab dengan jujur di hati Anda masing-masing. Siapa di antara pian yang tidak tertinggal selama 1 bulan? Sebulan kelamaan. Selama 1 pekan. Salat sunnah rawatib sehari 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Mungkin ada yang menjawab, alhamdulillah saya tat 2 minggu. Alhamdulillah saya tat 3 minggu. Saya sanksikan itu kalau sudah 3 minggu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Yang jelas sunnahnya saja kita belum bisa maksimal. Terkadang bahkan yang wajibnya kita masih keteteran. Dan berkumandang kita masih sibuk sama yang lain kok. Adzan berkumandang kita belum tepikan mobil. Adzan berkumandang kita belum tepikan sepeda motor. Kenapa? Tanggung. Yang jelas wajibnya. Dan ini baru perkara sholat. Saya belum bahas yang lain. Yang jelas wajibnya. Jelas perintahnya. Jelas ancaman untuk yang meninggalkannya. Sholat nih. Belum maksimal kita. Maka jangan berkreasi pada agama ini. Dan yang ada ini jangan dimodif-modif. Kebiasaan Anda merubah sepeda motor kah apakah, ganti knalpot, ganti ban, ganti velg, jangan dipakai di agama ini. Ia sudah sempurna sejak Nabi Muhammad masih hidup. Maka itulah konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Maka saya tidak berbuat bid'ah dalam agama. Perkara yang baru diada-adakan dalam agama menyerupai syariat dan dilakukan untuk nyari pahala. Itu definisi bid'ah. Kalau ada orang melakukan perkara yang baru dalam agama, tak taunya dia mengatakan saya karena nggak ada kerjaan aja, nggak ada tujuan, saya nggak cari pahala. Bodoh, nggak bakal kayak gitu. Orang melakukannya mesti karena ingin nyari pahala. Dan yang mereka buat mesti mirip. Karena Anda, semua kita, dengan akal yang Allah berikan pada kita, yang terbatas ini, Anda tidak bisa bikin ibadah. Kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan tata cara doa begini aja, kita nggak akan tahu. Sejajar dengan bahu di depan dada gini, terkadang menghadap wajah, terkadang menghadap lain. Kalau bukan Nabi Muhammad ajarkan perkara doa ini saja, kita nggak akan tahu. Makanya bid'ah itu mesti mirip dengan syariat yang ada. Mirip sama zikir, mirip sama salat, mirip sama puasa, mirip, semuanya mesti mirip. Karena Anda meniru dan Anda rubah. Perkataan Imam Malik bin Anas dahsyat akan perkara ini. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, maka seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wih, keras. Imam Malik yang ngomong, bukan saya. Anda berbuat bid'ah pada agama ini, maka seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad berkhianat akan risalahnya. Artinya, Nabi Muhammad belum ajarkan ini, makanya saya ajarin kamu sekarang. Hebat bener ya. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad sudah bersabda di padang Arafah itu, di Haji Wada itu, ala hal ballaghtu. Hai kaum muslimin, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Mereka semuanya serempak menjawab satu padang Arafah. Bala ya Rasul, iya ya Rasul, engkau sudah sampaikan semua. Semua Nabi Muhammad sudah sampaikan. Cara pakai baju aja Nabi ajarkan, tata cara cebok Nabi Muhammad ajarkan, tata cara pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan, tata cara bersih Nabi Muhammad ajarkan. Apalagi ibadah, apalagi akidah, lengkap. Cara pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan, kurang lengkap apa agama ini? Subhanallah. Maka Anda nggak perlu berkreasi pada agama ini. Yang ada ini jangan dimodifikasi, cukupkan dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Perhatikan 6 hal ini. Kalau ibadah kita ingin sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, itulah kenapa kita semuanya belajar fikih. Karena 6 hal ini yang dibahas. Agar kemudian ibadah kita bersesuaian dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Sebabnya tepat, jenisnya tepat, jumlahnya tepat, hitungannya tepat, cara, waktu, tempat. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan, salah satu di antara 6 ini nggak pas, percuma. Karena amal itu kalau ingin diterima, 1 ikhlas, 2 sesuai tuntunan.
Tapi apakah kita bisa maksimal? Enggak. Makanya Allah Maha Pengampun. Yang jelas wajib saja, yang jelas sunnah saja, kita belum bisa maksimal. Kalau misalnya sebagian di antara yang pernah hadir gitu ya, kajiannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah kala itu di Masjid Hasanuddin Majdi. Beliau yang sampaikan poin ini. Semua daya upaya, semua tenaga kita kerahkan untuk menjalankan semua kewajiban. Enggak bisa kata beliau. Enggak bisa maksimal. Apalagi kita bahas sunnah-sunnahnya. Dan yang ulun bahas tadi cuman sholat. Dan yang ulun bahas tadi cuman sholat rawatib. Belum sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah antara adzan iqamah, sholat sunnah apalagi syuruk, sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah witir, sholat malam. Belum. Baru sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari. Belum maksimal. Itu jelas wajibnya. Itu jelas sunnahnya. Jelas tuntunannya. Belum maksimal. Ngapain sholat yang macam-macam? Ya. Zikir misalnya. Dari kita bangun tidur. Sampai kita mungkin bapak semuanya pergi kerja. Itu mungkin ada 10 tuntunan zikir dan doa. Sudah? Belum. Saya sanksikan itu. Lalu gak usah bikin zikir yang macam-macam. Bangun tidur kita doa. Sebelum masuk WC kita doa. Keluar WC kita doa. Ngaca kita doa. Nyisir kita doa. Pakai baju kita doa. Keluar rumah kita doa. Jalan ke masjid ada doa. Masuk masjid doa. Kemudian keluar masjid doa. Sebelum keluar masjid ada zikir pagi kita doa. Hah? Udah 10. Sampai jam 7 aja udah 10. Kita belum bahas yang lain. Zikir masuk pasar, zikir masuk sebuah kota, zikir datang kepada satu tempat atau lembah misalnya. Belum lagi kemudian zikir dan doa sebelum tidur. Hampir 10 mungkin, ada 9 setahu saya. Ya, baca doa ini, zikir. Belum. Lalu kenapa kemudian Anda kerahkan begitu banyak tenaga, biaya, waktu untuk satu amal yang Nabi Muhammad tidak ajarkan? Ini tuntutan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Sip, lanjut. 6. Alla yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu. Wa 'ala hadza falladzina yabtadi'una wah, masuk nih bahasannya nih. Pas nih bahasannya nih. Ya, kita juga baca kan, yang namanya baca ya kita baca aja ya. Siap. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله لأن تحقيقها يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منها. Jika nomor 5 tadi tidak berbuat bid'ah dalam urusan agama Allah yang Nabi Muhammad bawa, yang ke-6 tidak berbuat bid'ah, tidak mengada-ada pada hak Nabi Muhammad SAW yang bukan hak beliau, yang tidak semestinya kita lakukan. Itu bukan hak Nabi Muhammad yang kemudian harus kita tunaikan. Apa itu? Contohnya nih. Maka orang-orang yang berbuat bid'ah dengan merayakan maulid Nabi, mereka kurang dalam perwujudan mereka dalam persaksian Muhammad Rasulullah. Karena di antara cara mewujudkan persaksian Muhammad Rasulullah, Anda tidak menambah-nambah pada syarat ini sesuatu apapun dalam agama Allah atau dalam hak Nabi Muhammad secara individu. Ya, Nabi Muhammad tidak lakukan. 63 tahun masa beliau nggak lakukan? Nggak lakukan, berarti bukan syariat. Sahabat tidak lakukan. Waktu itu kan miskin. Sebagian sahabat kaya. Sebagian sahabat kaya raya. Nggak mampu ngadakan. Tapi nggak ada. Tabi'in juga miskin. Anda tidak kenal Abdullah bin Mubarak. Orang yang sangat kaya raya. Walaupun disebutkan dia sangat kaya raya. Tapi tidak pernah berzakat karena tiap hari dia sedekah. Tidak pernah memenuhi persyaratan, yakni nisab untuk akhir tahun. Tidak pernah kena nisab. Kenapa? Tiap hari dia habiskan. Sedekahnya tiap hari. Akhirnya hartanya nggak pernah ngendap.
Kaya. Ibnu Hajar disebutkan dia kaya karena terlihat dari pakaian yang dia pakai. Pakaian yang sangat bagus. Nggak ada. Belum lagi kemudian tanggal lahir Nabi Muhammad SAW itu diperdebatkan. Anda kok bisa tahu 12 Rabiul Awal? Para ulama sejarah memperdebatkan exact tanggalnya. Kalau katakan iya 12 Rabiul Awal, kenapa Anda menjalankannya sebulan penuh? Kenapa enggak tanggal 12 aja? Kerancuan demi kerancuan karena Anda bikin mesti rancu. Tapi para ulama bersepakat bahwasanya meninggalnya beliau 12 Rabiul Awal. Jadi yang Anda rayakan ini maulidnya atau kematiannya. Nauzubillah, kita bergembira dengan matinya Nabi Muhammad. Musibah paling besar dunia ini kata Imam Qayyim, meninggalnya Nabi Muhammad. Musibah terbesar dunia ini kata beliau, meninggalnya Nabi Muhammad. Iya dong, ada Nabi umurnya kan panjang ya. Harusnya keutamaan itu bisa dong dimiliki Nabi Muhammad. Bisa dong sampai sekarang beliau hidup, bisa. Harusnya bisa dong kita ketemu. Wah, kita luar biasa tuh ngumpulin uang segala macam, pokoknya pengen umroh. Kenapa? Bukan pengen salat di masjid, pengen ketemu Rasul. Karena kenikmatan yang luar biasa bertemu Rasul. Seorang sahabat mengatakan, sesaat berdampingan bersama Rasul lebih nikmat dibandingkan hidup 60 tahun lamanya. Sesaat bersama Rasul. Anda gak pengen itu? Makanya kata Ibnu Qayyim, meninggalnya beliau itu musibah terbesar dan kita merayakannya. Karena para ulama sejarah sepakat tanggal meninggalnya 12 Rabiul Awal. Dan pertanyaan besar untuk semua kita, ketika Anda merayakannya dan Anda mengatakannya itu sebuah kebaikan, ketika Nabi Muhammad tidak melakukannya, apakah berarti Nabi Muhammad tidak tahu itu kebaikan? Jadi Anda tahu satu kebaikan dalam agama ini, Nabi Muhammad enggak tahu. Hebat Anda ya. Anda tahu satu kebaikan dalam syariat ini, Nabi Muhammad enggak tahu. Subhanallah. 2. Apakah kemudian para sahabatnya memahaminya seperti itu, yaitu memuliakan Nabi Muhammad dengan merayakan hari lahir beliau yang masih diperdebatkan itu? Enggak tuh. Tapi Anda faham ya, bahwasanya di antara cara memuliakan Nabi Muhammad, cara kita menunjukkan cinta kita pada Nabi Muhammad, merayakan maulidnya. Anda faham satu kebaikan, generasi terbaik umat ini enggak faham. Hebat Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. An ta'taqida bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa lahu syai'un min ar-rububiyyah, ay annahu la yud'a wa la yustaghathu bihi illa fi hayatihi fi ma yaqdiru alaihi. Di antara konsekuensi, keharusan, tuntutan atas kita ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, 7. An ta'taqida, agar kamu memiliki keyakinan bi anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW laisa lahu syai'un minar rububiyyah, beliau tidak memiliki sedikit pun berkaitan dengan rububiyah. Kan kita tahu tentang tauhid rububiyah ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Hanya Allah sang pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, rububiyah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semua amal ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Uluhiyah. Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan itu. Maka jangan berdoa kepadanya.
Jangan minta tolong kepadanya kecuali minta tolong kepadanya kala itu beliau masih hidup dan beliau mampu tolong. Sekarang beliau sudah meninggal. Berdoa memohon pada Nabi Muhammad syirik. Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad. Anda sekarang nih berdoa, memanjatkan doa, memohonnya pada Nabi Muhammad, Anda berbuat kesyirikan, karena itulah definisi syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Allah istimewa dengan maha mendengarnya, maha melihatnya, maha menjawab doanya. Allah istimewa dengan asma dan sifatnya. Ketika Anda berdoa pada Nabi Muhammad, Anda sejajarkan beliau dengan Allah. Karena Nabi Muhammad tidak maha mendengar, Nabi Muhammad tidak maha melihat, Nabi Muhammad tidak maha hidup. Kenapa? Beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang lain tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini untuk orang-orang yang sampai level berlebihan hingga menyembah Rasul ya. Perhatikan kondisi Rasulullah SAW. Dalam surah Al-A'raf ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad punya kemampuan terbatas. Tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya kecuali atas kehendak Allah. Itu Nabi Muhammad. Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad ya. Kita pakai contoh paling tinggi. Juga firman Allah yang lain berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Surah Al-Jin ayat 21-22. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajda min dunihi multahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan dengan sendirinya. Enggak bisa, semua dari Allah. Nabi Muhammad tidak ada keistimewaan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Beliau manusia, tapi manusia terbaik. Bukan Tuhan hingga kemudian padanya Anda panjatkan doa. Itu tuntutan kita. Jangan meyakini itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tidak ada yang memperoleh tempat berlindung selain darinya. Ya, subhanallah. Ini tentang Nabi kita Muhammad SAW. Juga firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Di antara ayat menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib kecuali wahyu Allah. Jadi jangan meyakini yang berlebihan tentang Nabi Muhammad sampai perkara uluhiyah dan rububiyah, khususnya rububiyah. Kata Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah, jika aku mengetahui, lau kuntu a'lamul ghaiba, jika aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su. Kalau aku tahu perkara gaib, aku tidak pernah akan ditimpa kemalangan. Buktinya Nabi Muhammad perang Uhud giginya patah. Perang Uhud wajahnya codet. Waktu ke Taif kepalanya bocor. Karena beliau tidak tahu yang terjadi besok, makanya beliau tetap ikut perang. Beliau tidak tahu yang terjadi besok, tetap pergi ke Taif berdakwah. Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib, karena yang mengetahui gaib itu keistimewaan Allah. Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan itu. Yang beliau sampaikan tentang perkara gaib wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ke-8, ihtiramu aqwalihi بمعنى أن يحترم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة لأن هذا نوع من الامتهان.
Wa min dzalika alla tarfa' sautaka inda qabrih. Menghormati perkataannya. Inilah konsekuensi terakhir. Keharusan yang terakhir. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Dan kalau kita tunaikan kelaziman dan keharusan ini, itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Menghormati perkataannya, menghormati sabda-sabdanya. Di antara maknanya, maka hendaknya seseorang menghormati sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, maka jangan letakkan buku-buku hadis yang berisi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat yang gak layak. Bikin dia rak yang bagus, tempat yang bagus. Itu di antara cara kita menghormati satu kitab yang isinya sabda Nabi Muhammad SAW. Juga di antara maknanya adalah tidak mengangkat suaramu ketika di kubur Nabi Muhammad, tidak mengangkat suaramu ketika di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini satu cerita bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati dua orang laki-laki dari Taif, tapi mereka berbicara rada keras suaranya di Masjid Nabawi. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darba. Kalau bukan karena kalian orang Taif, artinya kalian bukan orang sini, mungkin kalian belum paham. Kalau bukan karena kalian orang Taif, pukul kalian berdua ini. Adab. Ini untuk yang haji, yang umroh, dan kemudian Anda ziarah kubur Nabi Muhammad, Anda salat di Masjid Nabawi, ngomong pelan aja. Itulah di antara cara kita menghormati sabda Nabi Muhammad. Tidak meletakkan kitab-kitab yang berisi hadis di tempat yang tidak layak. Tidak mengangkat suara di sekitar kubur Nabi Muhammad. Tidak mengangkat suara di Masjid An-Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Ini 8 konsekuensi, keharusan, tuntutan kepada kita sebagai seorang muslim ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau misalnya kemudian terlihat pada kita tanda kita menunaikan 8 perkara ini, itu bukti Anda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, belilah kitab ini. Tadi baru secuil dari yang beliau terangkan. Itu pun saya ringkas-ringkas. Luas sekali subhanallah keterangan beliau tentang 42 hadis dari Arba'in Nawawi ini. Harus Anda miliki, harus punya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada endorse dari toko tertentu ya. Anda beli saja di toko material terdekat ya. Silakan masuk pertanyaan. Dari WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa dengan salawatan dan mengerjakan maulutan itu tidak termasuk cara mencintai Nabi? Maaf bertanya seperti karena keluarga saya banyak yang melaksanakannya. Sudah saya terangkan. Kalau Anda mengikuti kajiannya, sudah saya terangkan. Di poin yang kelima, di antara konsekuensi kita tidak poin ke-6, kita tidak boleh mengada-ada pada hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan contohnya tadi kita sebutkan berkaitan dengan perkara ini. Dan kemudian alasannya juga sudah disebutkan. No. Anda cinta Rasul, laksanakan tuntutan ini. Anda cinta Rasul, ikuti perintahnya.
Anda cinta Rasul, tinggalkan larangannya. Anda cinta Rasul, jangan kedepankan perkataan siapapun terhadap perkataannya. Anda cinta Rasul, Anda percaya semua kabar darinya. Anda cinta Rasul, Anda tidak berbuat bid'ah pada agama yang dia bawa dari Allah. Anda cinta Rasul, Anda tidak berbuat bid'ah pada hak Nabi Muhammad. Anda cinta Rasul, Anda tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang berlebihan hingga kemudian memposisikan Nabi Muhammad layaknya Tuhan. Anda cinta Rasul, Anda menghormati sabdanya, bukan kemudian dengan mengada-ada pada perkara yang tidak beliau ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Dari teman-teman Trakindo ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, kru juga insyaallah amin. Izin minta nasihat terkait kondisi saat ini kita sering meeting lintas zona waktu. Dan akhirnya sering berada di waktu sholat yang berbeda. Siap. Bagaimana adab yang baik untuk izin meninggalkan pertemuan untuk menjalankan sholat? Siap. Barakallahu fikum. Ya, untuk kasus seperti ini ini harus meeting tapi tentunya beda pengwaktuannya. Mungkin di tempat yang lain belum masuk waktu sholat tapi kita sudah masuk waktu sholat. Maka katakan apa adanya bahwasanya nanti saat kita meeting kita akan atau saya akan berbenturan dengan waktu sholat. Ya. Maka ketika waktu sholat datang saya akan izin. Dan kalau Zoom, kalau nggak salah Zoom itu bisa direkam Pit ya. Ya. Mereka misalnya lanjut dengan meetingnya, maka Anda pencet tak rekam. Tinggalkan sholat sebentar. Gak sampai 15 menit. Sebentar sholat itu. Ya. Mau zuhur ke asar sebentar sholat itu. Ya paling lama setengah jam lah. Apalagi misalnya masjid musholanya samping rumah. Izin dulu. Dan rekam meetingnya. Akhirnya Anda tidak ketinggalan materi. Tapi harus Anda mengedepankan tujuan Anda hidup menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Apa adanya, katakan bahwa saya di tengah-tengah meeting saya akan izin untuk sholat. Ustaz nanti takut riya. Itu urusan hati Anda sudah. Kita hanya ingin menjalankan syariat agama. Ya, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kerjaan Anda itu nomor sekian. Tujuan Anda diciptakan itu untuk ini. Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Meetingnya pun pasti untuk pekerjaan kan. Darinya kemudian Anda dapat ma'isyah kan. Darinya kemudian Anda dapat fulus kan. Allah yang kasih. Masa Allah lagi panggil Anda kemudian tetap meninggalkannya? Jawab. 2. Sekalipun misalnya waktu meetingnya itu akan berbenturan dengan waktu sholat, maka mungkin Anda bisa setting betul-betul. Jeda di antara waktu dan zona yang betul-betul mungkin punya waktu yang sangat lapang untuk meeting. Ya, mungkin kalau di kita setelah subuh sampai zuhur lama, mungkin habis isya sampai subuh lama, Anda tinggal mengaturnya. Hingga kemudian tidak berbenturan dengan waktu sholat. Karena jeda yang lama itu habis subuh ke zuhur. Habis isya ke subuh. Itu jedanya lama. Bisa Anda atur meeting Anda di waktu itu. Monggo. Karena itu adalah solusi. Kedepankan selalu urusan Allah dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana di akhirat kelak seorang yang menurut dirinya sudah melakukan ketaatan yang dianggap baik tetapi menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau misalnya dia orang yang bodoh, belum sampai kepadanya firman Allah dengan pemahaman yang benar, belum sampai kepadanya sabda Muhammad dengan pemahaman yang benar. Dia beribadah selama ini tapi tidak mengilmui lebih dalam. Belum sampai kepadanya pemahaman yang benar. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Makanya tugas kita belajar. Karena Nabi Muhammad diutus sudah lama, masa kita nggak belajar?
Tapi kemungkinan orang belum sampai kepadanya kebenaran sampai detik ini pun mungkin. Ya, saya pernah lihat ya. Sosial eksperimennya di YouTube tentunya. Berkaitan dengan waktu itu kalau nggak salah sebagian kaum muslimin di London, Inggris, mereka melakukan. Kemudian diikuti sebagian kaum muslimin di New York, Amerika. Jadi bentuk sosial eksperimennya adalah apakah orang itu tahu apa itu Al-Quran. Mereka bawa waktu itu handphone atau 2015-an. iPod masih ada nggak 2015-an? Udah nggak ada ya, iPod udah sebentar doang kan iPod ya. Pokoknya alat lah, tape recorder lah pokoknya. Di zaman kita mungkin handphone lah. Mereka temui orang-orang di pinggir jalan, di trotoar, mereka stop. Bahwasanya bisa minta waktu sebentar, ada apa? Saya ingin Anda mendengarkan sesuatu dan ingin minta pendapat Anda. Apakah Anda tahu apa itu? Oh boleh, dengar. Ada yang terdiam, ada yang mangguk-mangguk, ada yang meneteskan air mata. Ingat ya, ini 2015 saya nontonnya. Videonya juga waktu itu baru. Artinya sudah di zaman yang sangat modern. Ya, zaman yang sangat modern. 2015 sudah iPhone 6 sudah keluar. Ya, sudah sangat modern lah, sudah sangat canggih lah. Begitu selesai dia bertanya pada orang, tahukah Anda apa yang Anda dengar? Karena dia memperdengarkan suara Syekh Sudais sedang mengaji. Ada yang diperdengarkan Al-Fatihah, ada yang diperdengarkan surah-surah pendek yang lain. Apakah Anda tahu apa itu? Enggak tahu. Tapi yang saya tahu ini indah. Yang lain, apakah Anda tahu apa itu? Enggak tahu. Tapi ini hal yang terindah yang saya pernah dengar. Ingat, ini orang kafir semua yang ngomong ya. Karena fitrah manusia. Yang meneteskan air mata itu, Anda tahu ini apa? Enggak tahu. Tapi ini indah sekali. Apa ini katanya? Ini adalah bacaan Al-Quranul Karim, kitab kami kaum muslimin. Subhanallah. 2015 ada orang belum tahu apa itu Quran. Jadi makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, mudah saya tidak salah 15, Al-Isra 15 itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami kata Allah mengazab hamba kami hingga kami utus kepadanya seorang rasul. Di antara keterangan Imam Ibnu Katsir akan ayat ini, jika ada di belahan bumi tertentu orang belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad SAW, Allah akan maafkan. Karena Allah berjanji tidak akan mengazab seorang sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Anda yang bertanya, sudah sampai kepada Anda Nabi Muhammad sebenarnya. Kenapa Anda tidak mempelajarinya? Tapi jawaban ulun pertama tadi, sangat mungkin orang selama ini, atau mungkin orang tua kita atau kakek kita misalnya, di zaman dimana tidak seluas ini media, kita bisa berbicara di sini, di belahan bumi yang lain yang nonton, mereka hanya tahu satu perkara dan mereka tidak tahu itu adalah perkara yang salah. Maka wallahu a'lam bishawab, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini bukan perkara ringan ya. Ini perkara yang diperdebatkan dalam oleh para ulama. Al-udhur bil jahl. Uzur minta maaf karena kebodohan. Sebagian para ulama apalagi di zaman modern seperti ini, mereka mengatakan sudah nggak bisa alasan itu dipakai. Mohon maaf, saya nggak tahu. Nggak bisa alasan itu dipakai sekarang. Mohon maaf, saya nggak tahu, saya bodoh. Ada internet, ada kajian sana sini. Anda punya kuota, Anda bukan di pelosok, Anda di tempat di mana sinyal kenceng, bahkan mungkin sudah 5G. Walaupun kita belum ya. Ya. Sebagian ulama berpendapat, apalagi yang kontemporer, apalagi di zaman sekarang, mereka berpendapat nggak bisa. Tidak bisa beralasan dengan tidak tahu di zaman ini. Anda harus belajar.
Nabi Muhammad sudah diutus lama. Tapi pendapat yang kedua. Tadi contohnya. Kita berbicara di London. Kita berbicara di New York, Amerika. Kita bukan berbicara di ujung Afrika atau ujung Zimbabwe. Enggak. Kita berbicara di kota besar dunia. Dan mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Tidak pernah mendengar apa itu Al-Quran. Wallahu alam bisa. Bahkan ya, disebutkan satu cerita. Seorang Saudi gitu ya. Dia hajian dan bertemu dengan 2 orang Amerika. Dan kemudian dia bertanya, bagaimana sejarah Anda mengenal Islam? Tok-toknya mereka berdua saling pandang dan tertawa ringan. Karena kasus mereka masuk Islamnya itu lucu. Kata dia ceritanya begini. Ketika kejadian 11/9 itu. 11 September itu. 9/11. 2001 2001 ya. 2001 ya. Udah modern lah 2001. Saya sudah di Madinah, saya email-emailan kok. Udah ada warnet kok. Setelah kejadian itu katanya, George Bush itu ceramah 2 jam di TV nasional Amerika. Semua kami fahami. Tapi ada satu kata yang tidak pernah kami dengar sejak kami kecil. Tahun 2001 ya. Ada satu kata yang dia ucapkan kami nggak pernah dengar sejak kami kecil. Apa itu? Islam. Apa itu Islam? 2001. Ada orang belum pernah dengar apa itu. Kata Islam orang belum pernah dengar. Gimana? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, "Ma yasba'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasrani thumma yamut wa lam yu'min bima unziltu bihi illa kana min ashabin nar." Atau kama qala SAW dalam Sahih Muslim. Tidak ada seorang pun di antara umat ini, dia Yahudi atau Nasrani sekalipun, kemudian tidak ada orang yang mendengarkan aku. Mendengarkan aku di sini berarti adalah orang yang tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia, orang yang sampai kepada dia Islam, orang yang sampai kepada dia Islam dan Islamnya yang benar. Itu keterangan Syekh Al-Albani tentang ma yasma'u bi ahadun. Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkan aku. 1, tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia, sampai kepadanya Islam, sampai kepadanya Islam yang benar, bukan Islam yang difahamkan secara salah. Keterangan Syekh Al-Albani. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendengarkan aku dengan 3 keterangan tadi. Yahudi atau Nasrani sekalipun. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepadaku, Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Ancaman dari Nabi Muhammad untuk orang yang sudah sampai kepadanya ilmu. Orang yang sudah sampai kepadanya Islam dan Islam yang benar. Bukan Islam yang difahamkan secara salah. Karena itulah yang difahami oleh orang Eropa atau Amerika. Islam yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kiranya ya. Udah jam 11 ya. Dan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.